Hari ini kita akan belajar kembali tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, kita itu seringkali gagal, seringkali nggak ngalami kemenangan, bahkan hidup kita ini nggak mengalami breakthrough dan terobosan, tambah malah kena problem, kena masalah, karena tidak adanya kesabaran dan tidak adanya pengendalian diri. Kalau orang itu tidak sabar, mau melakukan apapun juga itu jadinya gerusa-gerusu, dan hasilnya nggak bagus. Mau bekerja, mau bangun relasi, mau bangun hubungan, kalau tidak ada namanya kesabaran, susah sekali. Susah sekali akhirnya mengalami kemenangan itu berat, karena akan mengalami banyak tantangan dan godaan. Kesabaran ini penting, dan ini hal yang hari-hari kita lakukan. Seringkali kita ini malah jatuh di dalam dosa ketika melihat orang yang berdosa, yang harusnya kita bimbing dengan baik, tetapi tidak mau berubah-berubah. Akhirnya apa? Kita kesal, kita jengkel. Coba bayangin, bagaimana Bapak Ibu menghadapi pasangan hidupmu yang bertahun-tahun tidak mau berubah seperti yang Tuhan inginkan, dan kamu tuntut dia berubah seperti yang kamu mau. Kalau tidak sabar, ujungnya kamu akan kecewa dan sakit hati loh. Dan kebanyakan orang nggak sadar dalam hal ini. Dia pikir benar menurut cara pandangnya sendiri. Oh, dia berubah, saya berubah, dia harus berubah dong. Nah, kita tidak punya hak untuk merubah orang kok. Panggilan kita bukan untuk merubah orang, tapi kita berusaha merubah orang lain. Terus kita pakai statement begini, sabar kan ada batasnya. Kalau sekali bikin kesalahan ya diampuni, kedua kali keampuni, tiga kali keampuni, diampuni. Terus kalau terus-terusan apa harus tetap diampuni dan tetap sabar? Yang jadi masalahnya, kita pakai standar apa? Kita mau pakai standar dunia, kita mau pakai standar diri kita sendiri, atau kita pakai standar Tuhan. Kalau kita anak Tuhan, kita ini harus mengikuti cara kerja kerajaan Allah. Pola pikir kita, cara pandang kita harus sesuai dengan kerajaan Allah. Dalam kerajaan Allah, kesabaran itu tidak ada batasnya. Justru semakin dikecewakan, semakin disakitin, justru harus lebih sabar lagi. Karena itu sebagai proses. Kesabaran tidak akan datang begitu rupa. Tidak datang mendadak, ujuk-ujuk kata orang Jawa. Kesabaran itu bentuk dari proses kita bergantung dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita memiliki hubungan keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus dengan diri kita bekerja sama. Tapi lama-lama karakter kita akan melahirkan sebuah namanya kesabaran. Kesabaran itu tidak ada yang instan. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, Bapak Ibu harus sering hadapin masalah yang menjengkelkan, bikin masalah yang ruwet. Kalau tidak, hidupmu akan bawa blur. Orang yang nggak sabar akan menghadapi problem terus. Di Amsal 16 ayat 32, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Artinya pahlawan itu artinya sudah mengalami peperangan dan mengalami kemenangan. Tidak mungkin pahlawan itu hanya dikasih gelar doang tanpa perang. Tidak mungkin. Kalau Bapak Ibu ingin sabar, ya Bapak Ibu harus perang menghadapi masalahmu yang ada, yang kamu hadapi hari ini. Kamu menghadapi masalah apa? Keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, keuanganmu, anak buahmu, atau mungkin bosmu. Ya harus di sanalah sekolah kesabaran terjadi. Kesabaran itu tidak terjadi di gereja. Orang datang ibadah gereja tidak membuktikan bahwa dia sabar. Sabar itu ketika Bapak Ibu reaksinya benar sesuai dengan firman ketika menghadapi masalah. Kalau terus-terusan menghadapi masalah dan reaksi kita benar di hadapan Tuhan, baru teruji kesabaran kita. Karena kita menang dalam peperangan. Seorang pahlawan yang sejati, dia akan melangi peperangan. Dan peperangan demi peperangan dia laluin, dan ujungnya dia bisa dikasih gelar pahlawan. Di Amsal ngomong begini, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar ternyata melebihi dari seorang pahlawan yang mengalahkan musuh-musuhnya itu. Orang yang sabar melebihi daripada pahlawan. Kenapa melebihi dari pahlawan? Dia bisa mengendalikan dirinya dengan baik. Ini tidak gampang loh. Even kita berdoa saja, kita ingin buru-buru dijawab Tuhan kok. Kalau nggak dijawab Tuhan, malah kita ngambek seringkali. Bagaimana Tuhan? Kok nggak dijawab-jawab doaku? Padahal kita sedang kadang diajari tentang sekolah kesabaran. Sekolah kesabaran adalah sekolah setiap hari kita harus praktekkan dalam kehidupan hari-hari. Ini tidak bisa lepas dari semua keputusan, semua tindakan, semua sikap yang kita lakukan setiap hari. Kesabaran itu mesti gaya hidup kok. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita mengasihi Tuhan, harusnya buah roh itu muncul. Dan mustahil kalau orang itu katanya ngaku cinta Tuhan, tapi tidak ada buah kesabarannya. Palsu, bohong itu. Di Galatia dijelaskan buah roh adalah salah satunya kesabaran. Mana mungkin orang yang bergaul dengan Roh Kudus setiap hari tidak memiliki kesabaran? Palsu itu. Itu bohong itu. Hanya cinta Tuhan di mulut saja, tapi praktek hidupnya tidak mencintai Tuhan.
Orang yang benar-benar bergantung, bergaul, memiliki hubungan intim dengan Roh Kudus setiap hari ya, pasti akan ada manifestasinya buah roh dalam hidupnya. Tidak mungkin tidak. Buah roh ini bukan ujuk-ujuk langsung jadi gitu. Hari ini bertobat, besok langsung jadi, langsung terlihat buah rohnya. Tidak, itu proses dari hari ke hari, proses dari bulan ke bulan. Kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita mematikan daging, kita nurutin apa yang Tuhan mau. Baru buah roh itu akan manifestasi melalui kehidupan kita. Kesabaran pun juga sama. Bapak Ibu bisa dibawa, dikirim kesabaran melalui orang-orang di sekitarmu tuh. Bukankah kita Amsal ngomong besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Kalau Bapak Ibu ingin diasah lebih tajam, lebih memiliki hikmat, lebih memiliki pengertian, lebih memiliki penguasaan diri, harus menghadapi orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang menjengkelkan. Bagus kalau Bapak Ibu menghadapi orang yang menjengkelkan dan menyebalkan. Itu sehat buat manusia rohmu itu. Kamu sedang latihan kesabaran itu, sedang masuk dalam training sekolah kesabaran yang Roh Kudus ajarkan kok. Nggak usah komplain kalau ada orang menyebalkan. Nikmatin. Kamu sedang diajarin untuk sekolah kesabaran. Cara pandang kita itu kalau melihat segala sesuatu itu seperti cara pandang Tuhan. Bukan malah ngomel-ngomel, bukan malah marah-marah, bukan malah maki-maki, bukan malah cari kambing hitam. Nikmatin semua proses yang ada. Kalau Bapak Ibu dibawa ke dalam proses yang menjengkelkan dan menyakitkan, dikirim orang yang selalu menyebalkan, membuat Bapak Ibu gusar, membuat Bapak Ibu ingin marah, membuat Bapak Ibu terjebak dalam dosa, ya bersyukur. Itu bagian dari kita itu harus memutuskan yang benar di hadapan Allah. Semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita kan harus sesuai dengan kerajaan Allah. Karena kita ini anak-anak kerajaan. Mustahil kita ngaku anak Tuhan, tapi cara pandang kita, pola pikir kita, sikap kita itu semau kita sendirilah. Kamu itu anak Tuhan apa anak setan? Kan terbukti. Kalau kita anak Tuhan, semua tindakan, sikap, dan perbuatan kita ya sesuai kebenaran firman Tuhan, sesuai standar kerajaan Allah. Tapi kalau kamu ngaku anak Tuhan, tapi sikap dan perbuatanmu persis seperti orang dunia, bagaimana mungkin disebut anak dunia? Anak Tuhan, ya jelas anak-anak dunia yang dikuasai iblis dan roh jahat, sehingga memanifestasikan pekerjaannya di muka bumi ini. Kalau kita anak Tuhan, ya kita praktek hidup hari-hari kita mencerminkan kemuliaan Tuhan, mencerminkan kehidupan, makanya dibutuhkan pikul salib sangkal diri. Orang yang sabar itu bisa menyangkalin dirinya loh. Saya pernah ketemu dan ngobrol-ngobrol sama seseorang. Dia katanya setahun ini sudah nggak klakson mobilnya. Dipikir dengan nggak klakson mobil itu akan melahirkan kesabaran. Benar-benar dia nggak klakson selama setahun. Ternyata beberapa bulan kemudian dia ribut dengan istrinya. Ya percuma nahan nggak bisa klakson tapi nggak bisa ngontrol emosinya dengan istrinya. Nggak bisa sabar menghadapi kekurangan dan kelemahan pasangannya. Apa kamu layak disebut sabar? Sabar bukan hanya sekedar kita bisa rem, nggak memiliki pikiran jorok, rem, nggak membenci orang lain, rem, nggak melakukan dosa, rem, nggak butuh direm kok. Wong ikut Tuhan itu kadang segala sesuatu kadang di loss juga kok. Hanya kita meski berjalan seperti apa yang Tuhan mau. Kalau direm, ujung-ujungnya remmu lama-lama dol dan ujungnya malah bablas. Seringkali orang yang menahan itu seperti bara dalam sekam itu. Orang menahan sabar, lama-lama meledak ujungnya. Karena apa? Pakai kekuatannya sendiri. Sabar itu buah dari Roh Kudus. Itu melalui proses peremukan yang di dalam, mematikan semua emosi, hawa nafsu, keinginan daging, ego ini yang harus dimatikan. Kalau tidak kamu belajar sabar dengan kekuatanmu, ujungnya suatu hari meledak. Beberapa orang udah belajar sabar dengan pasangannya, udah bikin kesalahan, udah bikin ngaco, akhirnya kesabarannya meledak, ujungnya apa? Ke pengadilan untuk ceraikan suaminya. Itu bukan berarti sabar. Itu ngikutin keinginan daging. Karena orang yang nggak ngikutin Tuhan, nggak ngikutin mau Tuhan kan pakai cara daging untuk menyelesaikan masalah. Harusnya kita sebagai anak Tuhan, kalau kita mau menyelesaikan masalah sesuai dengan cara pandang Tuhan, pola pikir kerajaan Allah, baru kita bisa menghasilkan manifestasi dari apa yang Roh Kudus kerjakan melalui hidup kita. Kalau tidak, ya kamu percuma saja. Banyak orang Kristen tidak mencerminkan kemuliaan Tuhan karena apa? Mulutnya jahat, sikapnya buruk, kelakuannya jelek, mulutnya kotor, gerusa-gerusu, apalagi itu, gampang meledak gitu. Dia tidak membuktikan bahwa dia memiliki buah Roh Kudus. Akhirnya apa? Ya orang nggak jauh beda dengan orang dunia. Kalau sikap dan perbuatan kita itu sama dengan orang dunia, ya apa yang membedakan? Nggak ada. Justru kita anak Tuhan, kita harus memiliki sikap dan cara pandang yang berbeda sesuai dengan kerajaan Allah. Amin. Kita kembali ke Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai
dirinya, perhatikan baik, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Bayangin, orang yang merebut kota itu menaklukkan sebuah kota itu satu peperangan yang besar. Bagaimana mungkin bisa menaklukkan sebuah kota kalau nggak memiliki kuasa dan otoritas, nggak memiliki hikmat dan pengertian. Kalau orang bodoh nggak bisa menaklukkan sebuah kota. Orang yang malas juga nggak bisa menaklukkan sebuah kota. Ini orang yang pintar, orang yang punya strategi. Makanya ini tahu mengendalikan dirinya dengan baik. Orang yang bodoh itu gampang meledak emosinya. Orang bebal itu selalu menunjukkan kebodohannya dengan marah, dengan maki-maki orang, dengan komentar buruk, dengan menjelekkan dan merendahkan orang. Itu orang bodoh itu. Orang bodoh itu selalu mengumbar aibnya sendiri. Dia selalu merendahkan orang lain. Dia mencaci orang lain. Dia menganggap orang lain bodoh dan dirinya sendiri pintar, padahal dirinya sendiri lebih bodoh dari yang lainnya. Kita, ini anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat dan pengertian. Harusnya kita memiliki penguasaan diri. Penguasaan diri itu bukan ngerem. Menaklukkan semua keinginan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Baru kita bisa mengendalikan diri. Kalau kamu coba ngerem ya, orang yang biasa berzina, coba ngerem nggak berzina, ujung-ujungnya malah berzina. Orang yang berpikiran kotor, oh ada aku mau tahan nih, aku mau tahan. Ujung-ujungnya pada titik tentu malah meledak. Kita tidak akan bisa mengalami kemenangan kalau pakai kekuatan kita sendiri. Kita coba rem, kita coba tahan. Kita harus menaklukkan semua keinginan kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Karena kita ini nggak mau melakukan hal yang jahat, hal yang najis, saya kotor, bukan karena kita tahan, bukan karena kita rem, karena kita mengasihi dan mencintai Tuhan. Kalau levelnya ke sana, kita akan menjadi orang yang berbeda cara pandangnya. Kita bisa menguasai diri dan mengendalikan diri dengan baik. Tapi banyak orang coba tahan nggak pegang klakson karena di jalan sering ribut dan kekeran. Nggak taunya malah setelah setahun malah ribut dengan istrinya. Maki-maki istrinya, mukul istrinya. Yang nggak jadi contoh, nggak jadi berkat malahan. Ini saya lihat orangnya sendiri ngomong dengan saya. Bagaimana mungkin kita bisa tahan di sisi lain dan di sisi lain bobol? Karena pakai kekuatan kita sendiri. Kita itu nggak bisa pakai kekuatan kita sendiri melakukan apapun juga. Baik hidup kudus pakai kekuatanmu sendiri malah jatuh di dalam dosa loh. Nggak mampu. Setan begitu kuat, daging ini begitu kuat. Daging ini nggak bisa ditengking. Daging ini perlu disalibkan, dimatikan pada pusat kehendak Tuhan. Jadi korban yang berkenan, yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kalau daging ini ngontrol dan mengendalikan, kita nggak matikan, suatu hari akan muncul dan menguasai manusia rohmu, menguasai jiwamu sehingga kamu menjadi orang yang tersesat. Orang yang menguasai dirinya melebihi seorang yang merebut kota. Menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Kalau orang tidak ada penguasaan diri, artinya orang itu benar-benar tidak menaklukkan dirinya pada kehendak Tuhan. Kita kembali ke Galatia pasal yang kelima ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri lagi. Ini buah roh. Buah roh itu muncul karena kita ini bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus. Kita kerjasama dengan Roh Kudus. Kita mengalami keintiman dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus manifestasi melalui hidup kita. Munculnya ada kesabaran, kasih, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Baru orang bisa melihat, oh ini orang berbeda ya. Ini orang ini kok berbeda sikapnya, cara menyelesaikan masalahnya. Dia ini kok tenang banget kalau ngadepin masalah. Bukan tenang karena kita ini mampu, tenang karena kita menaklukkan dan menundukkan diri kita ini pada pusat kehendak Tuhan. Kita takluk sepenuhnya kepada firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, engkau ingin coba sabar dengan pasanganmu. Kau ingin sabar ngadepin masalah. Kau ingin sabar dengan tekanan hidup. Kalau kamu pakai kekuatanmu sendiri, kamu itu seperti bara dalam sekam. Suatu hari bisa kebakaran, hangus dan lenyap. Tiada berbekas. Kita harus belajar menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Tidak ada solusi lain. Semua keinginan, kemauan, dan kehendak kita itu harus taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau tidak, kita akan menjadi orang yang terus dikuasain hawa nafsu dan keinginan daging. Ujungnya kita akan hancur. Ujungnya kita akan tidak bisa mengalami kemenangan. Coba sekarang buka di 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-25. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ya, kita ini masuk dalam pertandingan sampai hari ini. Tidak hanya pertandingan tapi juga peperangan. Tiap-tiap orang turut mengambil bagian dalam pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menguasai dirinya, menaklukkan pada pusat kehendak. Semua yang tidak sejalan dengan firman, apapun itu pikiran, kemauan, kehendak kita yang tidak sejalan dengan firman, kita harus taklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus belajar matikan semua keinginan kita pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus taklukkan, bukan mengerem, tapi menaklukkan daging ini, menyalibkan daging kita ini setiap hari, sehingga kita bisa menguasai diri dan ujungnya kita memperoleh suatu mahkota, dan ujungnya kita akan mengalami kemenangan. Amin. 1 Korintus 9 ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Melatih, tubuh kita mesti dilatih begitu rupa nih. Latihan doa, latihan puasa, latihan pengendalian diri, latihan ngomong yang baik, latihan berpikir yang baik, dilatih terus sampai benar-benar bisa menguasainya. Ketika suatu hari dipercaya Tuhan memberitakan Injil, tidak akan menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi kalau kita ini nggak ada pengendalian diri, tidak ada penguasaan diri, ujungnya kita akan hancur. Ujungnya kita sendiri akan ditolak dan jadi berkat, Bapak Ibu. Kita itu seringkali jadi batu sandungan sama orang lain. Itu coba cek alasannya apa. Karena kita nggak bisa mengendalikan diri kita dengan tepat kok. Kita nggak bisa menguasai diri kita dengan tepat. Kita nggak bisa menaklukkan diri kita dengan tepat. Kita nggak memiliki kesabaran. Sehingga orang melihat, kamu tuh ngomong firman tapi kelakuanmu bobrok dan bejat. Kamu ngomong firman, orang suruh ngehidupin firman, tapi praktek hidupmu kacau dan berantakan. Kamu tuh bisa nasihatin orang, tapi nyatanya praktek hidupmu nol besar. Kenapa kok bisa begitu? Karena jadi batu sandungan. Kalau Bapak Ibu, ada orang yang ngomong begitu dalam hidup kita, artinya kita perlu berubah dan bertobat. Kita belum bisa menguasai diri kita dengan baik dan tepat. Kalau kita nggak bisa menguasai diri kita dengan tepat, kita nggak akan bisa jadi berkat. Orang akan tersandung dengan sikap kita, bahkan pasanganmu akan tersandung dengan sikap dan perbuatanmu. Bagaimana orang-orang pasanganmu yang mau bertobat kalau engkau jadi batu sandungan terus-terusan? Bagaimana anakmu bertobat kalau kelakuan papi maminya menjadi batu sandungan buat anak-anaknya? Bagaimana mungkin jemaat bisa bertobat dan kenal Tuhan sungguh-sungguh, melayani Tuhan sungguh-sungguh, pada titik tentu malah pendeta yang jadi batu sandungan? Kita harus menaklukkan diri kita ini pada pusat kehendak Tuhan sepenuhnya. Kalau tidak, kita akan dikuasain daging. Dan daging kita akan mendalikan, ujungnya kita akan binasa. Kita harus benar-benar tahu ini. Tetapi aku melatih tubuhku menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Amin. Coba selama ini dicek. Suamimu atau istrimu tersandung apa tidak? Kenapa dia nggak mau dengerin kamu? Gara-garanya apa penyebabnya? Apa hanya kamu sekedar pintar ngomong tanpa pintar bisa melakukannya? Kalau itu, cepat bertobat dan balik ke Tuhan. Masih ada kesempatan. Kita itu terus belajar untuk berubah ke arah Yesus Kristus setiap hari. Kita setiap hari belajar menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Menaklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Kita harus tunduk dan patuh. Kita menghidupin cara pandang kerajaan Allah, cara hidup kerajaan Allah. Fokus kita adalah pada kerajaan Allah, dengan cara dan sistemnya kerajaan Allah. Kita bukan anak-anak dunia, kita ini anak-anak kerajaan. Harusnya sikap dan perbuatan kita harus mencerminkan anak kerajaan. Bagaimana mungkin kita klaim diri kita ini anak-anak kerajaan, anak bangsawan kerajaan, tapi kelakuan kita seperti berandalan, seperti perampok yang nggak punya tata krama, nggak punya etika, seperti orang jalanan, seperti orang-orang pasar yang nggak tahu etika dan tata krama. Bagaimana mungkin kita ini orang ngaku anak-anak Tuhan yang memiliki hikmat, pengertian, pengetahuan, tapi sifat, perbuatan, kelakuan kita itu murahan sekali. Katanya Tuhan ada di dalam diri kita dan kita adalah anak-anak Allah yang mahal, yang tak ternilai, orang-orang pilihan Tuhan. Tapi kepada kenyataannya praktek hidup kita tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Begitu murahan. Banyak orang begitu murahan bisa jatuh dalam pelukan orang lain, alias jatuh dalam perzinahan. Bagaimana mungkin disebut anak-anak Tuhan? Bukan itu anak malah mengikuti keinginan daging menjadi anak-anak setan. Kalau kita mahal, kita mesti jaga diri kita sepenuhnya. Hanya untuk Tuhan, hanya untuk memuliakan Tuhan. Harusnya cara pandang kita ini sesuai dengan kerajaan Allah. Sikap perbuatan kita harus mencerminkan anak-anak kerajaan Allah. Kita harus hidup menjadi berkat bagi banyak orang, bukan malah jadi batu sandungan. Kita harus menaklukkan sepenuhnya pada pusat kehendak Tuhan. Amin. Sekarang buka di Titus 2 ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Kita tetap, Tuhan bicara suruh menguasai diri kita. Kenapa kita menguasai diri? Kalau kita nggak bisa menguasai diri dalam segala hal,
kita nggak mengalami kemenangan, kita nggak mengalami breakthrough, justru kita ngadepin masalah dan persoalan. Pada kenyataannya semua persoalan yang timbul yang nggak penting-penting itu karena kita nggak ada penguasaan diri. Kalau kita ini di jalan nggak ada penguasaan diri, kita akan ribut dengan banyak orang loh. Kita akan kacau hidup kita jadi musuh banyak orang. Tapi kalau kita bisa mengendalikan diri dan memiliki kesabaran itu, orang yang marah jadi nggak bisa marah lagi loh, karena kita melihat kesabaran kita, ngelihat ada pengendalian diri. Coba, suami istri itu ribut di dalam keluarga. Itu gara-gara apa? Karena nggak ada yang pengendalian diri dan tidak ada namanya kesabaran. Coba kalau satu marah dan satunya diam. Tapi pada kenyataannya kalau satu marah, kebanyakan ikutnya satunya lagi marah kan. Akhirnya meledak. Masalah bukan selain masalah tambah timbul. Ya kita mesti pakai hikmat nih. Kita jangan mau ditipu setan dengan seperti itu. Kita harus belajar mengendalikan diri dengan baik. Kalau pasanganmu marah, satunya lebih baik diam dengerin. Dia ngomong apa. Kan jauh lebih baik, lebih enak. Dagingmu memang kadang perlu dimatikan kok. Kadang kalau ngomong baik kita masih terima. Kadang kalau ngomongnya kan ketus-ketus gitu. Bagaimana kita harus, apakah kita harus menerimanya dengan baik? Iya, kita harus menerima. Dan kita harus menaklukkan diri kita pada pusat kehendak Tuhan. Kalau kita nggak bisa mengendalikan itu, kita akan jadi orang yang trouble maker. Di mana-mana selalu bikin keributan. Kamu akan ribut dengan pasanganmu, kamu akan tuntut pasanganmu seperti yang kamu mau. Kamu ribut dengan orang lain, ribut dengan karyamu, ribut dengan pendetamu, ribut dengan bosmu, ribut dengan semua orang. Kalau kita suka ribut dengan semua orang, artinya dagingmu masih mengendalikan. Kalau kamu sukanya berantem bantah gitu ya, suka bantah, ini bagi orang yang suka membantah. Kita tuh membantah itu karena apa sih? Karena kita merasa diri kita tuh benar. Kadang kita perlu tuh diam loh kadang. Kalau kita disakitin orang gitu, kecenderungan daging kita itu kita akan bantah dan membela diri. Tapi sesekali kita perlu diam kadang. Nggak perlu lakukan pembelaan apa-apa. Waktu kita nggak melakukan pembelaan, kita diam, kita izinkan Tuhan membela kita. Dan itu kan dibutuhkan kematian daging. Matiin dagingmu pelan-pelan. Nyalipin keinginanmu pelan-pelan. Kalau tidak, kamu akan masalah nanti sama orang, ribut, gegeran, berantem. Ujungnya apa sih ribut dan berantem? Ujungnya apa sih? Kemarin kita udah bahas itu. Kemarahan, emosi itu tidak akan menyelesaikan apa-apa, tidak menambahkan apa-apa di hadapan Tuhan. Malah membuat setan senang dan kita ribut dan gegeran kok. Kita harus menaklukkan diri kita ini sepenuhnya kepada Tuhan dan menguasai diri kita dengan baik. Bagi orang yang tidak ada penguasaan diri hari ini bertobat. Yang mulutnya suka berantem, suka nyenyel, bantahan, komplain, maki-maki. Artinya kamu masih hidup di dalam daging dan kamu belum dimatikan kok. Kalau kamu masih hidup dalam daging, kamu belum mati. Kamu belum bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kamu perlu matikan daging. Saya pun belajar mematikan keinginan daging saya setiap hari. Saya harus belajar mematikan keinginan daging. Pada titik tertentu memang kita harus benar-benar dimatikan, ditegur, ditemplak, dihajar. Kalau tidak, hidup kita akan ngawur dan kacau semuanya. Kita nggak akan mengalami kemenangan. Kita nggak akan disebut seorang pahlawan. Dan kita nggak akan seperti orang yang menguasai sebuah kota. Bagaimana mungkin orang menaklukkan diri sendiri aja nggak bisa, bagaimana menaklukkan orang lain menaklukkan sebuah kota. Kita pertama kali, medan pertempuran kita adalah di pikiran kita. Di dalam diri kita sendiri, kita harus bisa menang dalam itu. Kita harus menaklukkan diri dengan baik. Kita harus bisa mengendalikan diri dengan baik. Kalau tidak, kita nggak akan mengalami kemenangan di medan pertempuran yang lebih keras dan lebih gila lagi. Kita harus bisa mengalami kemenangan dari hari ke hari. Dan kita harus menaklukkan semuanya pada pusat kehendak Tuhan. Anak-anak muda ini, saya lihat beberapa anak muda di zaman terakhir ini, beberapa orang udah jatuh dalam dosa, hidup free sex mereka. Kenapa nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya? Buat anak-anak muda itu, untuk mengendalikan diri dengan baik, menguasai diri itu sebagai proses pikul salib sangkal diri loh. Kalau engkau tidak bisa mengendalikan hawa nafsumu, engkau akan mudah jatuh dalam dosa free sex. Kayak yang orang dunia anggap bebas, itu mah udah biasa. Padahal kamu sedang istilah saya berciuman dengan iblis, kamu memberikan dirimu dicium iblis, dipeluk iblis. Bagaimana mungkin hidupmu akan mengalami kemenangan di masa-masa yang datang, kecuali kamu bertobat dan balik kepada Tuhan. Anak-anak muda harus bisa mengendalikan diri yang baik, supaya suatu hari hidupmu menjadi dampak bagi banyak orang. Harus menguasai diri dalam segala hal. Pada kenyataannya yang muda-muda ini, kenapa ayat Titus ini ngomong anak muda harus menguasai diri? Karena anak muda harus bisa menguasai hawa nafsunya. Karena anak-anak muda ini masih punya ego yang kuat, pikiran yang kuat, gairah yang kuat. Kalau nggak ditaklukkan pada Kristus, ujungnya akan trouble, ujungnya akan masalah. Hidupmu tidak akan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan.
Dan setiap kesalahan-kesalahan itu yang kita lakukan suatu hari, kita sendiri akan tuai kok. Semua kesalahan tindakan yang salah hari ini yang kita lakukan itu seperti benih. Suatu hari kita akan tuai sendiri kok. Kita akan tuai. Baik itu baik ataupun itu hal yang buruk. Makanya kita harus tahu persis ini. Semua tindakan kita, semua perkataan kita, semua sikap kita ini suatu hari akan balik pada diri kita sendiri akan tuai. Makanya dibutuhkan kita menaklukkan diri kita, mematikan keinginan dagang kita. Kita masuk dalam dimensi kekekalan, matiin daging dan menyenangkan hati Tuhan. Amin. Harus ini. Kalau tidak, kita nggak akan bisa berkenan di hadapan Tuhan. Orang berpikir setelah percaya Yesus, semuanya everything is okay dan berjalan sendiri, otomatis, autopilot dipikir. Mana bisa, dagingmu akan ngontrol dan mengendalikan kok. Memang rohmu diselamatkan, tapi jiwamu perlu diperbaiki setiap hari. Emosimu perlu ditaklukkan pada pusat kehendak Tuhan. Kalau enggak, kamu akan bertemu dengan siapapun, akan ribut, akan gegeran, akan salah paham. Coba cek nih, siapa yang suka berantem sama orang lain? Ketemu sama si A berantem, ketemu sama si B berantem. Gampang tersinggung, gampang marah, gampang sakit hati. Loh, kamu tuh ngaku anak Tuhan apa anak setan? Itu artinya dagingmu yang masih menonjol dan perlu dimatikan loh. Bagaimana mungkin kita bisa jadi berkat kalau kelakuan dan sikap kita seperti itu? Saya ngomong bagi orang-orang yang pernah disakitin ini. Kau harus bebas melepaskan pengampunan loh. Kalau kamu masih ketemu orang yang madek rasanya, hatimu belum beres loh. Perlu dibereskan di hadapan Tuhan. Sakit Pak, iya memang. Orang ikut Tuhan itu memang sakit kok. Yang sakit kan daging kita. Dimatikan. Karena kita biasa ngikutin cara dunia, pola pikir dunia. Terus kita setelah ikut Tuhan, kita harus mengikuti pola pikir kerajaan Allah. Itu kan gak enak buat daging. Saya bilang enak. Daging kita akan jerit-jeritan. Tapi ujungnya kan kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kamu menikmatin dagingmu hari ini enak-enakan, ujungnya kamu akan dibinasakan. Your choice, pilihanmu hari ini. Tuhan kan gak paksa. Ayo bertobat loh. Kalau kamu gak bertobat, itu kan pilihanmu sendiri. Kalau kamu gak berubah, itu pilihanmu sendiri. Nanti suatu hari kamu akan tanggung. Injil itu mahal. Gak perlu kita ngemis untuk orang-orang bertobat. Orang itu bertobat, ambil keputusan hatinya untuk bertobat sungguh-sungguh. Percuma kita tuh mohon orang lain, ayo bertobat. Tapi kalau dia masih cinta akan dosanya, percuma, nipu. Ujungnya akan balik lagi. Tapi kalau kita udah benci dan jijik dengan dosa, dengan semua pelanggaran dan kelemahan kita, yang kita taruh di atas mezbah Tuhan, kita benci itu, dengan dosa itu, makanya kita bisa ambil keputusan untuk melakukan kebenaran setiap hari bersama Tuhan. Kalau tidak, hidup kita akan kacau, hidup kita akan berantakan. Bapak Ibu datang ke gereja tidak menjamin kok bisa hidup kudus, hidup benar loh. Bisa aja kamu hidupnya ngawur dan kan sembunyi-sembunyi kok. Kamu punya ruang gelap untuk berjumbu dengan iblis kok. Jangan izinkan ruang gelap dalam hatimu dalam bentuk apapun juga. Mau kebencian, sakit hati, dendam, hawa nafsu, perselingkuhan, perzinahan, kekecewaan, itu seperti ruang gelap, tempat untuk kamu berjumbu mesra dengan iblis loh. Itu harus dibuang itu. Harus diterangi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kita bisa melakukan kebenaran sepenuhnya. Jangan pernah izinkan setan beri tempat kepada setan. Dia itu kurang ajar. Dia sekali diberi tempat, dia akan menjajah dan menguasai sepenuhnya. Dianggap miliknya dia semuanya. Kita harus izinkan Tuhan. Karena setiap hari Tuhan mengetok pintu. Tuhan ketok pintu. Kalau engkau nggak bukain pintu, dia tetap ketok. Sampai kau bukakan pintu. Setiap hari kau tundang Yesus masuk dalam hatimu. Dan kamu ambil keputusan untuk mencintai, duduk bareng dan mengasihi Tuhan. Amin. Kalau kita mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan, kau tidak akan melakukan dosa. Kau tidak mau melakukan pelanggaran. Kau akan belajar sekolah penguasaan diri, sekolah kesabaran, sekolah pengendalian diri. Karena ketika kamu bersikap, bertindak, dan ambil keputusan yang salah, yang pertama disakitin adalah hati Tuhan. Loh, kita mau nyenengin Tuhan atau kita nyakitin hati Tuhan? Bagaimana mungkin kita mau nyenengin Tuhan kalau sikap, perbuatan, perkataan kita selalu menyakitin hatinya, tidak berkenan di hadapannya? Hari ini yang paling penting kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Senengin Tuhan, wis nggak ada yang lain. Senengin Tuhan. Apapun harganya kita harus melakukan itu. Menyenangkan hati Tuhan. Pelan-pelan hidup kita akan dibawa dalam pusat kehendak-Nya. Matiin dagingmu. Nikmatin kau ngadepin masalah hari ini. Sama siapa? Kamu ribut sama siapa? Sama orang tuamu. Kamu ribut dengan istrimu, suamimu. Nikmatin itu. Belajar bertobat, berubah. Karena sebenarnya kau sedang dibawa ke dalam sekolah Roh Kudus. Sekolah kesabaran, sekolah penguasaan diri. Kalau kau lulus, kau akan menikmatin surga, kemenangan,
dan berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau kamu gagal, kamu menikmatin semua yang setan janjikan. Apa itu? Penderitaan. Pilihanmu hari ini. Pilihanmu hari ini. Pendeta itu nggak bisa paksa jemaatnya untuk berubah. Buat apa maksa jemaatnya berubah? Ngemis-ngemis jemaatnya suruh bertobat. Buat apa? Injil itu terlalu mahal. Justru pendeta harus ngomong kebenaran apa adanya. Hamba Tuhan harus ngomong kebenaran apa adanya, sekalipun sakit. Dan keputusannya, jemaatnya untuk ngambil keputusan, untuk bertobat dan berubah. Tapi kamu percuma disuruh pendetamu bertobat, sampai pendetamu nangis, minta kamu bertobat, tapi kamu masih cinta dan sayang dengan dosamu. Kamu lindungi, kamu hormatin dosamu. Ujungnya, kamu akan nipu bertobat di depan pendetamu, ujungnya besok melakukan dosa yang sama. Nggak ada gunanya. Benci, jijik, dan najis terhadap dosa itu. Tinggalkan semua dosa dan pelanggaran. Fokus sama Tuhan, menikmatin Tuhan. Setiap hari berjalan sama Tuhan. Hidupmu akan memiliki penguasaan diri, pengendalian. Karena kita bergantung sepenuhnya Roh Kudus. Kita berjalan dengan Roh Kudus setiap hari. Kita memiliki hubungan keintiman dengan Roh Kudus setiap hari. Akhirnya Roh Kudus sendiri yang manifestasikan. Ada kesabaran, ada pengendalian diri, ada penguasaan diri, ada kasih, ada sukacita. Amin. Tanpa kita bergantung sepenuhnya dengan Roh Kudus, tanpa kita memiliki hubungan pribadi dengan Roh Kudus, kita akan pakai kekuatan kita sendiri. Kita jalan meraba-raba karena mata kita buta di dalam kegelapan. Tapi ketika kita ini bergaul intim dengan Roh Kudus, kita berjalan dengan Roh Kudus, terang firman-Nya akan menerangi, akan menuntun sendiri akan Roh Kudus, membawa dalam damai sukacita, dalam berkat dan kelimpahan anugerah-Nya yang melimpah-limpah. Dalam alam pengurapan yang berbeda, tiba-tiba hidup kita menjadi dampak dan berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Amin. Komitmen hari ini, ambil keputusan untuk jalan bersama Tuhan. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Semua orang yang mendengarkan firman ini diberkatin Tuhan, dijamah Tuhan. Ambil keputusan untuk berubah, mencintai dan mengasihi Tuhan, merindukan Tuhan melebihi apapun juga. Bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus. Cintai Roh Kudus, kasih Roh Kudus, miliki hubungan keintiman dengan Roh Kudus. Dia pribadi yang dahsyat, dia pribadi yang hebat, dia pribadi yang berkuasa, yang akan terus memimpin, mengurapi, membawa kita semuanya ke dalam level yang berbeda. Berjalan bersama Tuhan, mengalami kemenangan dari hari ke hari. Tuhan akan bikin breakthrough dan terobosan atas hidupmu dan keluargamu. Bagi yang sakit, taruh tanganmu di bagian yang sakit. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Bagi semua orang yang sakit, apapun kelemahan tubuhnya, Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus, oleh darah Yesus, jadilah engkau tahir, jadilah engkau sembuh. Sembuh sekarang dalam nama Yesus. Tanpa terkecuali, sedang beberapa orang dijamah Tuhan dalam nama anugerah kemurahan-Mu melimpah-limpah. Kasih setiamu melimpah dalam nama Yesus. Ambil keputusan untuk bertobat dan berubah. Dan Tuhan siap menerima dengan kasih karunia-Nya. Hamba-Mu berdoa, banyak orang dijamah dan diubahkan Tuhan. Oleh kasih-Mu, anugerah-Mu, dan nama Yesus sendiri yang dimuliakan. Untuk kekal selama-lamanya. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. God bless you.